Yang berbahagia adalah kita yang menerima, menyimpan dalam hati dan mewujudkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom. Shalom. Sebelum saya masuk dalam perenungan firman saya pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putri Bureni, biasa dipanggil Putri. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur dan saat ini saya adalah seorang mahasiswi Fakultas Teologi di Universitas Kristen Satyawacana. Dan saya ada di tempat ini saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Homiletika 2 atau yang biasa disebut praktik khotbah. Sekian perkenalan singkat saya. Karena mungkin saya sudah memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan pada perenungan, saya ingin meminta kepada Bapak Ibu untuk memberikan kepada saya senyuman yang termanis dulu, agar sedikit mengurangi rasa gugup saya di sini. Terima kasih Bapak Ibu karena saya sedikit gugup berada di tempat ini saat ini. Terima kasih untuk senyuman manis yang begitu hangat pada pagi yang dingin ini. Sekali lagi shalom. Tema yang diberikan oleh Sinode GKJTU kepada kita untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu berani memberitakan Yesus yang telah bangkit. Peristiwa kebangkitan Yesus ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Bahkan semenjak kita kecil, setiap tahunnya pada masa Paskah kita mungkin selalu membaca bagian firman Tuhan ini. Sehingga saya yakin bahwa pembacaan firman kita pada pagi hari ini sudah berulang-ulang kali kita baca, kita dengar, dan juga kita renungkan. Kita tahu bersama bahwa peristiwa kebangkitan Yesus yang kita ketahui adalah satu-satunya peristiwa besar yang luar biasa yang membuat umat Kristen mencapai puncak imannya sebagai orang percaya. Peristiwa kebangkitan Yesus ini dibahas oleh 4 kitab Injil, termasuk juga kitab yang saat ini kita baca yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu kitab Lukas 24 ayat yang pertama hingga ke-12. Secara khusus pada pasal ini memberikan kepada kita gambaran mengenai kebangkitan Yesus yang terlebih dahulu diketahui oleh perempuan-perempuan. Dan dalam pasal ini menjadi pembuka untuk tugas para murid-murid dalam memberitakan Injil. Kita bisa lihat pada ayat-ayat berikutnya, pada perikop berikutnya, bahwa setelah perempuan-perempuan itu memberitakan kabar kebangkitan Yesus, maka dilanjutkan dengan Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan diakhiri oleh kisah kenaikan Yesus ke surga. Mari kita kembali fokus dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita tahu yang tertera pada bacaan, bahwa pada saat itu, pada hari pertama minggu itu, beberapa perempuan berangkat ke kubur Yesus pagi-pagi benar dengan membawa rempah-rempah mereka. Mereka berangkat dengan masih keadaan sedih, dalam keadaan berduka. Dan ketika mereka tiba di kubur Yesus, mereka mendapati bahwa kubur itu, batu yang menutup kubur itu telah terbuka. Sehingga terkejutlah mereka. Dan lebih terkejut lagi mereka ketika mereka masuk ke dalam kubur itu dan mereka tidak mendapati mayat Yesus di sana. Kemudian secara tiba-tiba 2 malaikat Tuhan mendatangi mereka dan kurang lebih berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari? Dia tidak ada di sini." Akhirnya terkejutlah mereka dan mereka merasa penuh dengan sukacita. Kemudian perempuan-perempuan itu kembali ke tempat di mana murid-murid sedang berkumpul. Diketahui bersama bahwa murid-murid Yesus berkumpul di tempat yang sama karena mereka merasa ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Sebab kita tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak menyukai Yesus dan juga murid-muridnya. Sehingga ketika Yesus telah mati, maka mereka sangat ketakutan untuk keluar dan mereka takut untuk ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka sedang berkumpul, datanglah perempuan-perempuan ini untuk memberitakan kabar mengenai Yesus yang telah bangkit itu. Namun apa respon mereka? Tentu saja ketidakpercayaan. Masa tiba-tiba saja ada orang yang datang dan mengatakan orang yang mati telah bangkit. Secara
tidak mungkin orang yang mati akan bangkit lagi. Kemudian kenapa mereka tidak percaya? Alasan yang kedua adalah tradisi orang Yahudi yang patriarki. Perempuan dianggap tidak layak untuk memberitakan kabar sukacita tersebut, dan perempuan tidak layak untuk dipercaya. Karena pada saat itu laki-laki mendominasi di tempat mereka, sehingga perempuan tidak bisa mereka percayai. Kita bisa lihat bahwa setelah perempuan-perempuan itu memberitakan mengenai kebangkitan Yesus, nampaknya ada satu orang yang merasa gelisah, Simon Petrus. Akhirnya dia pergi dan mengecek kubur Yesus, dan memang benar seperti apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Mari kita mengaitkan firman Tuhan kita ini dengan tema yang telah diberikan kepada kita. Melalui tema berani memberitakan Yesus yang telah bangkit, maka kita bisa melihat bahwa tujuan utama yang mau kita capai bersama melalui Minggu Paskah ini adalah menjadi umat Kristen yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk mengambil keputusan, berani untuk berkorban, berani untuk menderita, berani untuk memikul salib bersama Dia. Makna kata berani ini jika mau kita artikan tentu sangat luas. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, berani ini tidak takut. Lalu pertanyaannya bagi kita, apakah selama ini kita sudah menjadi pribadi yang cukup berani sebagai pengikut Kristus? Ataukah justru sebaliknya, kita justru menjadi pengecut atau penakut? Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam hati kita. Mari kita belajar melalui ilustrasi yang akan saya gambarkan di sini. Di sini ada sebuah cerita dari seorang misionaris di Inggris. Dia bernama Gladys Aylward. Dia adalah wanita kelahiran London 1902. Dia lahir dari keluarga yang miskin. Namun dia mempunyai panggilannya yang kuat untuk menjadi misionaris. Sekalipun pada saat itu dia ditolak oleh misionaris di Inggris karena keterbatasan pendidikannya, namun dia tidak menyerah. Akhirnya dia bekerja sebagai pelayan rumah tangga untuk mengumpulkan uang, dan akhirnya pada tahun 1932 dia berangkat sendiri ke Cina dengan menggunakan kereta api. Ketika tiba di Cina, ia bergabung dengan misionaris tua bernama Jenny Lawson untuk mengelola penginapan kebenaran sambil juga dia menyebarkan Injil. Namun setelah beberapa tahun setelah Jenny meninggal, Gladys ini ternyata mendapatkan kepercayaan pejabat lokal dan dia diangkat sebagai inspektur yang memerangi praktik mengikat kaki perempuan. Pada saat itu, pada tahun 1938, saat perang Sino-Jepang pecah, Gladys memilih untuk tetap tinggal dan merawat anak-anak yatim piatu. Namun, ketika situasi semakin memburuk, dia memimpin 100 anak yatim piatu ini untuk melintasi pegunungan selama berhari-hari dengan makanan yang terbatas hingga mereka bisa tiba di tempat yang aman. Karena peristiwa itu, kesehatan Gladys ini menurun dan dia terpaksa kembali ke Inggris untuk melakukan pemulihan. Namun, seumur hidupnya dia tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Dan bahkan kisah Gladys ini juga bisa kita tonton di film yang berjudul The End of the Sixth Happiness. Melalui kisah ini membuktikan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja yang bersedia melayaninya dengan sepenuh hati dan berani untuk mengorbankan dirinya dalam melakukan pelayanan. Kita melihat bahwa melalui ilustrasi tadi dapat kita pelajari bahwa Tuhan bisa memakai semua orang untuk menjadi pemberita Injil. Yang penting kita punya kemauan dalam diri kita sendiri untuk berani menghadapi setiap tantangan yang ada di medan pelayanan. Siapapun kita, anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, bahkan para lansia, dari latar belakang apapun, entah berpendidikan ataupun tidak, bisa Tuhan pakai
menjadi bejananya ketika kita mau memberikan diri, hati, dan waktu kita untuk memberitakan firman-Nya. Bahkan tidak jarang kita dapati bahwa ada banyak mantan narapidana, ada banyak mantan penjahat yang juga Tuhan ubahkan hidup mereka dan Tuhan pakai untuk menjadi alat-Nya. Jadi sekarang, apa yang menjadi alasan kita untuk masih menolak panggilan Tuhan itu? Sinode memberikan tema ini tentu saja bukan tanpa suatu alasan. Tema ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Kristen yang terkadang masih dibelenggu oleh rasa malu, rasa takut, dan rasa tidak ingin berkorban ketika kita menjadi pelayan Tuhan. Menjadi seorang pelayan Tuhan atau menjadi seseorang yang menyebarkan kisah kebangkitan Yesus bukanlah suatu hal yang mudah. Di medan pelayanan, kita akan mendapatkan banyak hal, baik penolakan-penolakan, bahkan juga ada banyak cacian yang akan kita terima. Melalui perenungan kita hari ini, maka sebagai umat Kristus yang telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitannya, maka kita harus benar-benar bisa menghidupi panggilan Kristus itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui kisah kebangkitan Yesus ini, kita melihat bahwa sebelum Ia membuktikan bahwa Ia adalah benar-benar Allah, maka terlebih dahulu Dia menderita dalam kemanusiaannya untuk menebus dosa kita semua. Sehingga sebagai umat Kristen yang beriman kepada Yesus atau Allah itu sendiri, maka kita harus siap untuk memberitakan kabar-kabar sukacita, sekalipun resiko yang akan kita hadapi adalah hidup dalam penderitaan. Peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi satu-satunya bukti nyata bahwa apa yang dijanjikannya pasti selalu ditepati. Bahkan ketika Ia bangkit dan naik ke surga, Dia tetap mengirim Roh-Nya yang kudus untuk selalu ada dalam hati kita dan selalu menyertai kehidupan kita. Dengan demikian, apalagi yang mau kita ragukan dari kuasa-Nya dalam kehidupan kita? Ia yang rela menjadi manusia, menderita, disalibkan, dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mengapa kita masih saja meragukan kasih-Nya bagi kita? Mengapa kita masih sering menyalahkan Dia atas setiap peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita? Apakah pantas kita bersikap seperti itu kepada Dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita? Marilah kita masing-masing berefleksi dalam hati kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Melalui firman ini, kita diajak untuk berefleksi bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus ini tidak boleh hanya sekedar menjadi pengetahuan iman semata. Melainkan peristiwa ini haruslah kita hidupi dalam pengalaman iman kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita menjadi seperti kisah Gladys dan juga perempuan-perempuan yang berani memberitakan kebenaran kepada banyak orang, sekalipun kita akan menderita atau mengalami penolakan-penolakan. Namun kita harus percaya bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri dalam penderitaan-penderitaan. Saya yakin bahwa kita semua pernah mendengar mengikut Yesus itu sama seperti memikul salib atau hidup dalam penderitaan. Namun, hidup dengan mengikut Yesus, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban, ikhlas, dan tentunya kita akan mendapatkan banyak pengalaman iman dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita menghidupi kebangkitan Yesus ini dengan sikap keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Allah memakai semua orang, siapapun itu, baik saya, Bapak Ibu Jemaat yang ada di sini, Bapak Ibu Majelis, teman-teman pemuda, remaja, anak-anak, semuanya Tuhan pakai untuk bisa menjadi bejananya.
Sehingga melalui kebaktian ini, mari kita menyatakan sikap kita dan mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berani untuk memberitakan kisah kebangkitannya dalam kehidupan kita. Sekalipun akan ada banyak tantangan yang kita hadapi, namun percayalah bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah melepaskan kita dalam penderitaan-penderitaan di luar kemampuan kita. Allah mengutus kita untuk berani memberitakan kemahakuasaannya karena Dia percaya bahwa siapapun kita dengan latar belakang apapun akan Tuhan mampukan untuk bisa menjadi terang Kristus dalam setiap hari-hari hidup kita. Selamat menghidupi Minggu Paskah ini dan selamat menjadi saksi-saksi Kristus yang berani dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.